Gue gak mau jadi pecundang seumur hidup gue. Aku juga mau nikah. Kalau nggak salah sih urutannya harus punya pacar dulu ya. Emang sekarang ada yang mau sama lu? Lu berdua mau mati perjaka? Emang lu udah enggak, Bas? Sama, makanya kita harus bertindak. Kita harus selesaiin apa yang kita udah mulai. Hey guys, welcome to Daily Screen. Jadi kita baru pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film yang berjudul Why Do You Love Me. Film ini adalah film terbaru Indonesia yang diadaptasi langsung dari film Belgia yang berjudul Hasta la Vista. Dimana film yang di luaran sana tuh udah mendapatkan sekitar 12 penghargaan gitu ya. Dan kebetulan diadaptasi ke Indonesia oleh sutradaranya ada Herwin Novianto yang sukses besar dengan Kembang Api. Kemudian juga ada penulis skripnya ada Alim Studio, dimana mereka ini langganan dari Falcon Pictures, Mac Pictures gitu ya. Berhasil dengan Kembang Api Herwin Novianto, dan sekarang gue bisa bilang bahwa Herwin Novianto berhasil juga dengan Why Do You Love Me ini. Buat teman-teman yang belum tahu dengan sinopsisnya, kita akan ceritakan singkat. Why Do You Love Me ini akan bercerita tentang karakter Baskara yang diperankan oleh Adipati Dolken, di mana dia ini menderita lumpuh sehingga membuat dia ini tidak bisa berjalan, dan dari kecil dia ini sudah hidup di kursi rodanya gitu ya. Kemudian ada temannya yang juga sama cacatnya, adalah dimana ada yang bernama Miko yang diperankan oleh Onadio, dimana Miko ini mengalami kebutaan gitu, jadi kayak tunanetra gitu. Kemudian yang terakhir ada Danto yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, dimana Jeffrey Nicole ini mengalami kanker otak yang membuat tubuh bagian bawahnya itu tidak bisa bergerak, dan lagi-lagi dia harus menggunakan kursi roda. Nah, tiga karakter ini menariknya adalah gimana pertemuan dari Jeffrey Nicole dan juga Adipati Dolken itu menarik banget di film ini. Acting mereka nggak perlu ditanyain lagi. Ketampanan mereka buat kalian cewek-cewek nggak perlu ditanyain lagi. Jadi awal cerita dari film ini, tiga sekawan ini benar-benar khawatir dengan hidup mereka. Karena khususnya si Danto ini kan punya kanker otak yang bisa kapan aja meninggal gitu ya. Jadi si Baskara ini punya ide untuk mereka bertiga ini untuk melakukan petualangan untuk mengarungi Pulau Jawa dari Jakarta, Jogja sampai ke Surabaya. Tujuan utamanya adalah pengen ke Gang Doli. Ya, buat teman-teman cowok-cowok pasti tahu lah gitu ya, Gang Doli di mana di Surabaya yang tempat-tempat prostitusi gitu ya. Jadi dari permasalahan ini adalah dari awal film kita akan melihat bagaimana usaha dan juga kecerdikan dari tiga sekawan ini untuk kabur dari orang tuanya. Yang kita tahu sendiri khususnya kayak Baskara, Danto, dan juga Miko ini kan dari kecil selalu dibantu oleh orang tuanya, bahkan mandi, tidur, dan mereka tuh pengen membuktikan bahwa mereka bisa mengarungi Pulau Jawa tanpa bantuan dari kedua orang tuanya. Jadi si Baskara ini punya ide untuk menghubungi perawat yang bisa menjaga mereka di perjalanan dari Jakarta, Bandung, Jogja sampai ke Surabaya, dan ditemukanlah karakter yang diperankan oleh TJ yang namanya adalah Mbak Endang. Di sini perpaduan antara Mbak Endang si TJ ini kemudian juga dengan Jeffrey Nicole, Adipati Dolken, Onadio itu klop banget. Tapi sekarang gue mau bahas dulu dari segi alur cerita dari film ini. Why Do You Love Me menurut gue salah satu film yang unik dan segar di seluruh perkancaan film Indonesia, karena jarang banget film Indonesia yang mengangkat tema tentang orang-orang yang keterbatasan, orang-orang yang khusus, yang dijadikan plot utama dari filmnya. Jarang banget gitu ya, karena kebanyakan film Indonesia ya film khususnya film cinta-cintaan, kalau film komedi itu biasanya mereka orang-orang normal gitu ya. Berbeda dengan film ini, kita akan melihat tiga orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata dari awal film sampai akhir gue terhibur banget dengan ulah mereka. Karena gue jadi punya pandangan berbeda dengan orang-orang yang kayak gini. Karena jarang banget kan kita punya teman orang yang kayak di kursi roda aja gitu. Paling sekitar 10% dari kita lah gitu ya. Ternyata kelakuan mereka tuh unik banget gitu ya. Dan ketiga karakter ini ada Baskara, Danton, dan juga si Miko itu uniknya mereka punya penggambaran sifat mereka masing-masing. Khususnya yang gue kadang penonton bikin kesal itu adalah Baskara. Si Baskara yang diperankan oleh Adipati Dolken itu cetus banget dan juga judes, dimana si TJ sebagai Mbak Endang ini benar-benar kewalahan dalam menghadapi Baskara, dan juga Danton ini orangnya pengalah, dan Miko ini udah orangnya kayak ngebayol aja kayak gitu, dan klop banget mereka di sini. Dari awal film tuh kita benar-benar sebenarnya kita tahu ujungnya gimana, nih karakter kayaknya bakal kayak gini deh. Tapi entah dari awal film, dari babak 1, babak 2, dan hingga ke babak 3, itu kita dihantarkan dengan penuh rasa penasaran apa nih yang bakal terjadi selanjutnya. Dan bener aja dari awal film sampai akhir ada banyak sekali hal-hal tak terduga yang sebenarnya sepele, tapi entah ketika dikemas oleh Mas Herwin Novianto di film ini,
jadi mahal gitu kesannya guys. Nah, dari segi cerita gue sangat suka, banyak sekali moral-moral yang bisa kita ambil. Jujur di film ini kan drama komedi, komedinya dapet banget, nggak ada yang cringe sama sekali. Tapi ketika itu memasuk ke elemen-elemen yang haru, sedih, gila. Banyak banget orang-orang di belakang gue yang kayak nangis gitu dan mereka nggak sadar bahwa meneteskan mata. Kita tuh benar-benar diaduk perasaan penonton di sini, ada sedih, haru, menyenangkan, semuanya klop di dalam film ini guys. Terutama yang paling suka dari film ini adalah pengambilan setiap karakter itu kaya banget. Misalnya karakter Baskara, kita akan diperlengkap dengan karakter pendukung, ada ibunya, ayahnya yang benar-benar mendukung bagaimana konflik dalam keluarga tersebut. Setelah itu kita tidak ketinggalan juga dengan keluarga Danton yang benar-benar depresi melihat orang anaknya ini hampir meninggal gitu, detik-detik akhir. Kemudian juga untuk Miko juga dengan orang tuanya cuek, tapi mereka tuh saling peduli. Sehingga karakter-karakter pendukung ini nggak cuman yang karakter pendukung, tapi benar-benar masuk ke dalam cerita, emosi kita benar-benar terbangun dan penonton tuh benar-benar merasakan, wah kayak gini rasanya punya keluarga yang keterbatasan, penyakit, kayak stadium akhir, sehingga kita benar-benar care dengan karakter ini. Tapi di lain sisi kita ditumpahkan dengan komedi yang renyah, yang nggak cringe sama sekali. Itu benar-benar kayak paket lengkap. Di sini gue sangat suka dengan transisi cerita dari awal sampai akhir. Cut-to-cutnya itu halus banget dan gue nggak ada merasa kejanggalan di film Why Do You Love Me ini. Tapi cerita yang menarik tentu saja harus didukung dengan acting yang menarik juga. Kalau ngomongin soal acting, nggak perlu diragukan lagi soal Adipati Dolken. Gue suka banget dengan aktor satu ini, Jeffrey Nicole, apalagi Onadio. Yang gue salut juga adalah dengan karakter Onadio yang tergolong baru di dunia peraktingan, tapi dia bisa benar-benar mengimbangi acting dari Adipati Dolken dan juga si Jeffrey Nicole ini guys. Penggambaran Onadio di sini sebagai Miko itu benar-benar membekas ketika kita pulang dari bioskop. Karena menurut gue film yang bagus itu kita selalu membicarakan setelah kita menyaksikan, setelah kita meninggalkan bangku bioskop gitu. Termasuk dengan Why Do You Love Me, itu bener-bener terngiang-ngiang sih di jalan, kita masih ingat dengan karakternya, kita cepet banget cinta. Itu berkat dengan acting mereka, chemistry mereka nggak perlu ditanyain lagi. Gue merasa bahwa mereka bener-bener orang yang udah kenal lama gitu, orang yang cacat, yang punya teman yang kekurangan, tapi deket banget gitu dengan acting mereka yang keren. Apalagi ada salah satu adegan di mana Jeffrey Nicole dan juga Adipati Dolken berdiri, itu seolah-olah mereka sehat. Itu cewek-cewek di belakang gue meleleh semua gitu. Dan menurut gue sih dengan menampilkan scene seperti itu jenius banget dari segi sutradara. Jujur, gue nggak nonton film Hasta La Vista yang di versi Belgia, tapi gue seneng nggak nonton filmnya karena kabarnya film ini 70% ceritanya itu mirip dengan film utamanya, tapi memang dibuat kulturnya lebih ke Indonesiaan. Tapi gue cukup suka nggak nonton film aslinya karena gue terhibur banget. Gue merasa bahwa ceritanya fresh, baru, apalagi dengan chemistry mereka semuanya di sini keren banget. Nah, satu lagi yang gue pengen komentar adalah hadirnya Lyodra di film ini sebagai debutnya di dunia peraktingan. Itu halus banget karena nggak sedikit dari kalian yang nonton film Why Do You Love Me ini karena pengen lihat Lyodranya gitu ya. Ternyata acting dari Lyodra nggak mengecewakan sama sekali. Sebagai debut actingnya, ini udah klop dan top. Dan menurut gue bisa disandingkan dengan acting dari Jeffrey Nicole atau Adipati Dolken, bahkan Onadio dan TJ sekalipun. Menurut gue dengan harga tiket yang kalian bayarkan, dia benar-benar puas dan kalian nggak menyesal sama sekali untuk menyaksikan film Why Do You Love Me, terutama dengan debutnya Lyodra di film ini. Dan sekarang mari kita bahas dari segi sinematografi dari film ini. Salah satu hal yang gue suka banget dari film ini adalah bagaimana penyajian sinematografi oleh Herben Navianto dan juga tim. Kayaknya gue merasakan bahwa ada kayak sentuhan-sentuhan di film Kembang Api juga, terutama dari penggambaran landscape gunung, pegunungan, itu keren banget. Tapi yang gue juga cukup suka adalah bagaimana pemilihan warna dari mobilnya, mobil tua ini, itu pas banget dengan kehijauan gunung-gunung yang hijau dengan jalan yang berliku-liku dengan mobil yang berwarna orange. Wah, itu benar-benar perpaduan dari sinematografi yang keren banget. Setiap pengambilan kota-kotanya nggak mau bazir sama sekali. Setiap kota kayak Jogja itu terwakilkan, Surabaya, semuanya, Bandung itu benar-benar dilihatkan. Dengan munculnya juga sebuah teks, pop-up teks yang kayak gitu, menurut gue
itu segar banget guys, gue sangat suka gitu. Apalagi dari segi scoringnya gue sangat suka, pemilihan lagu-lagunya gue sangat suka bahwa orang dibalik yang membuat scoring dari film ini ngerti banget dengan perkembangan zaman, sehingga lagu-lagu yang dipilih itu relate banget untuk kita-kita yang ada di era-era sekarang. Karena ada beberapa film kan kadang mereka nggak tahu nih peletakan lagu-lagu yang zaman skinny yang anak muda suka tuh yang kayak gimana sih. Tapi di film ini profesional, perfect. Gue bilang gue sangat suka dengan beberapa scoringnya. Meskipun ada beberapa adegan yang kadang scoringnya ketinggian ya, agak ketinggian gimana gitu. Tapi secara keseluruhan actingnya benar-benar menolong, sehingga beberapa kekurangan-kekurangan menurut gue masih sangat bisa untuk dimaafkan. Secara keseluruhan gue sangat suka dengan perpaduan yang disajikan di film ini, dan ini berasa film fresh dan baru di Indonesia, dan gue merasa bahwa film ini bisalah untuk menggeser posisi genre horor yang lagi-lagi di Indonesia ini masih nggak bisa terkalahkan gitu, horor mulu. Coba kalian tonton Why Do You Love Me, pasti kalian akan, gue jamin kalian akan terpuaskan gitu guys ya. Nah, di akhir review kita memberikan skor untuk film ini di 8/10 untuk Why Do You Love Me. Buat teman-teman yang udah nonton film ini, berapa skor terbaik untuk kalian berikan untuk film ini? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Untuk teman-teman yang belum nonton, segera ajak keluarga kalian untuk nonton film ini di bioskop, karena sudah tayang sejak 28 Juni 2023. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.